Sumber, ada Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, kemudian pengamat sepak bola Firzi Idris, dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, sambil kita menunggu Pak Sumarji sepertinya masih proses bergabung bersama kita, saya akan mulai dengan Bang Firzi dulu. Mas Firzi, kita akan menghadapi Thailand. Seperti apa Anda melihat peluang kita? Ya, peluang kita dari fase grup memang ada banyak pelajaran yang bisa didapat ya, walaupun kualitas lawan terlalu beragam untuk kita bisa mengambil satu kesimpulan pasti. Karena kita tahu Brunei jauh di atas kita, ketika melawan Filipina kita bisa menciptakan 7 shot ke gawang, tapi ketika melawan Malaysia semua itu mandek ya, dalam artian kita bisa mendapatkan seri, tapi kita not create enough chances untuk bisa merepotkan barisan pertahanan lawan. Jadi suatu hal yang unik dari turnamen ini kan ini adalah memang turnamen debutnya Gerald van den Berg dan semua asisten pelatihnya ya. Jadi ini baru pertandingan ketiga mereka mengenal pemain-pemain ini, dan Coach Gerald juga udah bilang hal serupa, sehingga ini akan menjadi proses pembelajaran baginya untuk lebih mengenal kedalaman skuad. Dalam proses itu ternyata dia kehilangan pemain-pemain kunci. Baru tadi ketika kehilangan Akan Fikri seorang udah sangat merusak ritme serangan kita ya di pertandingan lawan Malaysia. Kita nggak punya pemain yang bisa seperti Arkan dalam bermain di antar lini, dalam memberikan visi, dan kemudian di laga ini ada lagi pemain yang cedera ya, 2-3 tambahan pemain cedera kalau kata Coach Gerald. Jadi memang sangat disayangkan sekali bahwa dalam proses perkenalan Coach Gerald dengan skuadnya ini ada banyak kemalangan yang terjadi. Tentu itu tidak diinginkan, tetapi seperti kata Pak Erik tadi, 2 kali 11 pemain, nah para skuad yang ada ini harus bisa step up untuk mengisi lubang-lubang yang ada, dan ujian sangat sulit bagi mereka menghadapi Thailand yang notabene tim senior mereka adalah negara dengan peringkat tertinggi FIFA ya, di antara negara-negara Asia Tenggara, peringkat 102. Jadi pasti akan menjadi tantangan sangat berat bagi para skuad Garuda Muda, Mas. Oke, baik. Mas Firzi, kalau kita melihat di 2 laga terakhir begitu ya, di luar gol bunuh diri oleh pemain Filipina begitu ya, kita belum sama sekali menciptakan gol. Apakah ini kondisi yang cukup mengkhawatirkan saat menghadapi Thailand nanti? Ya, tentu sorotan juga datang kepada Hoki dan juga Jens ya. Pak Erik juga telah menuturkan bahwa mungkin mereka jadi terburu-buru dalam menyelesaikan peluang. Tentu kita mengharapkan yang lebih baik dari mereka, terutama kita tahu Jens sudah main dari beberapa kategori usia umur yang lebih muda, dia selalu step up satu lebih tinggi, tapi memang kualitas kesempatan yang ia dapatkan di turnamen ini tidak selalu ideal ya, kecuali laga lawan Brunei, yang lagi-lagi saya bilang kemenangan 8-0 lawan tim sekelas Brunei, kita nggak bisa menarik terlalu banyak pembelajaran. Yang penting memang adalah laga-laga lawan tim yang kita ingin anggap bahwa ada selevel atau mungkin di bawah kita di fase grup, yaitu Filipina dan Malaysia, dan situ pun kita struggling. Ketika lawan Filipina emang kita create a lot of chances, cuman kita nggak bisa mencetak gol, dan memang ini jadi sorotan sayang sekali kepada Hoki dan Jens ya, karena mereka bermain di bawah tatapan langsung Coach Patrick Kluivert, Coach Alex Pastoor dari timnas senior, yang sebenarnya mereka sedang mencari seorang penyerang untuk menggantikan Ole Romeni yang cedera. Jadi disinilah kita ingin lihat kinerja lini depan kita lebih berperan, karena timnas memang mencatatkan highest average possession ya di turnamen ini ya, kalau tidak salah 72% berbanding dengan Thailand yang hanya 54%. Tapi kita terlihat memang dalam final third kita terlalu berhati-hati dalam possession, nggak cukup memberikan bola-bola penetrasi ya, high risk ball yang merepotkan pertahanan lawan, dan ini mungkin yang akan jadi catatan bagi Coach Gerald juga dalam menghadapi Thailand nanti, Mas Rai. Oke, dari sisi supporter nih, Bang Indro, seperti apa tanggapan Anda? Tentu skuad Garuda Muda kita ini mengharapkan dukungan penuh nih dari teman-teman supporter. Seperti apa Anda memandang pertandingan ke depan? Iya, lawan yang memang menjadi ujian bagi timnas U23 ataupun pasukan dari Coach Gerald ya. Ini adalah memang Thailand maupun Vietnam ya. Nah, ini yang menjadi ujian khusus bagi timnas U23 kita. Nah, kita lihat juga di
dari 3 pertandingan sebelumnya ini kalau misalnya lawan bermain cukup baik, kita agak kesulitan ya untuk membuka ataupun mendapat peluang dan juga bisa mencetak gol. Nah ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi Coach Gerald ya. Nah ini yang harus menjadi perhatian sehingga kita bisa ketika melawan Thailand adalah klub yang tangguh, yang tadi seperti Bung Firly katakan adalah peringkat terbaik FIFA ya di Asia Tenggara. Nah ini yang mereka juga memiliki kualitas liganya cukup baik gitu ya. Ini adalah ujian khusus bagi pasukan dari Coach Gerald ya. Apakah bisa mencetak gol ataupun kita kembali akan kesulitan seperti kemarin kita lihat Malaysia gitu bermain cukup rapi. Kalau Filipina ini belakangnya memang mereka cukup baik ya. Nah kita agak kesulitan dengan hal tersebut. Apakah ketika nanti lawan Thailand akan mengalami hal yang sama ataupun Coach Gerald bisa mengubah, bisa menjadi kemenangan tersendiri, Bung? Oke, baik. Kita nampaknya sudah terhubung juga dengan Pak Sumarji. Oke, baik. Belum bergabung nampaknya Pak Sumarji. Sama kembali ke Bung Firji. Bung Firji, selain dari lini depan kita, apa yang harus menjadi perhatian betul-betul untuk menghadapi Thailand ke depan? Ya, halo? Ya, silakan. Hubungannya sedikit terputus. Ya, di bagian lini apa lagi yang menjadi kekurangan kita yang harus betul-betul diperhatikan saat akan menghadapi Thailand nanti, Mas Firji? Oh, lini ya yang harus jadi perhatian ya. Sebenarnya lini pengalir bola, menurut saya ya, lini pengalir bola itu harus bisa lebih baik lagi. Karena kita tahu tanpa Arkan yang bisa bermain between the line, yang bisa memberikan bola-bola dengan visi permainan yang bagus, kita punya Detan ya. Detan dan juga lini sayap itu juga harus memberikan dukungan yang lebih. Tapi satu perhatian yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana wingback kita ini tidak dipush terlalu maju ya. Dalam kedua pertandingan lawan Malaysia dan Filipina terutama, karena ketika lawan Brunei kita tahu Doni dan Buffon dia kalau mereka adalah back sayap agresif ya. Sebenarnya kalau mereka ingin bermain lebih push ke depan bisa, tapi mungkin ini kekhawatiran Coach Gerald juga dalam mengantisipasi serangan balik lawan ya. Dan ini kita harus hati-hati juga karena Thailand akan memiliki seorang pemain muda yang sangat luar biasa ya, Seksan Ratri, pemain yang jadi man of the match lawan Timor Leste dan hampir menjadi pahlawan kemenangan lawan Myanmar kalau saja tembakannya tidak mengenai mistar ya. Dia anggota tim Buriram United yang juara ASEAN Club Championship musim lalu. Jadi wingback sayap itu mungkin bisa lebih dioptimalkan dan mengalirkan bola ke depan agar Jens dan Hoki bisa mendapatkan servis maksimal di dalam kotak penalti, Mas Said. Oke. Kalau dengan lini belakang kita seberapa kuat yang kalau menurut Anda, Mas Firji, saat ini? Ya, tidak kebobolan tentu adalah suatu performa yang bagus ya, apalagi ujian berat ketika mereka menghadapi Malaysia kemarin dengan striker asal Glasgow mereka ya, striker heritage Fergus Tierney, 22 tahun, udah bermain di tim utama, dia bertinggi 186 cm. Tapi kita berhasil meredam para pemain Malaysia dengan sangat bagus, terutama kiper Cahya yang melakukan penyelamatan kelas dunia ya dari tembakan jarak jauh pemain nomor 11 Malaysia itu tentu adalah catatan sangat positif bagi Cahya yang datang menggantikan Ariansyah. Tapi bagi saya masih banyak yang harus diperhatikan ya, terutama dalam transisi bertahan agar tidak kecolongan karena transisinya Thailand lebih cepat daripada Malaysia dan ini yang harus kita perhatikan. Baik, sama kayak Bung Indro, kalau Anda melihat dari sisi mentalitas pemain kita, dari pandangan Anda di kursi supporter mungkin, seperti apa kemudian dukungan yang bisa kita berikan agar menaikkan mentalitas para pemain kita melawan Thailand nanti? Ya, kita tetap akan sebagai pemain ke-12 mendukung apapun yang terjadi di lapangan besok ya. Sebagai supporter, tentunya kita akan
memiliki keuntungan bahwa kita bermain di Gelora Bung Karno ya. Dan ini kita akan full untuk memenuhi. Tapi memang ada beberapa kelemahan sehingga kemarin juga daerahnya tidak full ya. Ini penontonnya kurang full gitu. Ini mungkin karena kita berambisi terlalu tinggi ya di atas AFF tentunya. Nah, mungkin juga dengan kemampuan yang memang masyarakat Indonesia yang lagi sulit gitu, dengan harga yang seperti itu, kita lebih kesulitan ya supporter. Tapi apapun itu kita akan tetap mendukung Garuda Muda kita untuk menghadapi Thailand besok. Ya, saya pikir akan lebih ramai lagi besok ketika karena hal ini sudah semifinal ya. Semifinal sudah tidak ada hitung-hitungan lagi, harus menang. Makanya kita akan mendukung sebagai pemain ke-12. Oke, baik. Mas Firji, pertanyaan saya sama dengan Bang Indro. Kalau Anda melihat dari sisi mentalitas para pemain Garuda Muda kita, Timnas U23, seperti apa? Ya, sorry, pertanyaannya bisa diulang, tolong. Dari sisi mentalitas para pemain kita, Mas Firji, seperti apa Anda melihatnya? Ya, soal mentalitas ini adalah hal pentingnya karena itu juga yang saya tanyakan ke Coach Herald ketika dia pertama berbicara kepada media di acara drawing Piala AFF U23 ini yang ketika di Bali. Jadi saya mengatakan soal mentalitas Coach Herald apa sih yang bisa ditularkan karena Coach Herald itu seorang pemenang yang luar biasa ya. Dia juara Piala Champions 1988 loh. Dan dia juga juara Piala Eropa bersama timnas Belanda pada tahun sama. Dan ini pemain yang melakukan debutnya bagi Ajax Amsterdam di usia 17 tahun. Jadi mentalitas hebat dari seorang Herald Vandenberg ini yang harus dipelajari oleh anak-anak asuhnya. Jadi Coach Herald juga mengatakan bahwa mentalitas itu adalah hal terpenting ya. Anda bisa jago secara teknik, secara taktik, tapi kalau seorang pemain nggak punya mentality under pressure untuk perform bagus secara konsisten selama 90 menit, itu semua akan percuma. Jadi disinilah kita akan melihat bagaimana Coach Herald dan juga asisten ya Frank van Kempen yang terlibat di timnas U23 Belanda. Dia yang sebelumnya ya, dia harusnya bisa menularkan suatu mentalitas juara kepada anak asuhnya nanti, Mas Said. Mas Firji, selain faktor pelatih, faktor apa saja kira-kira yang penting untuk meningkatkan mentalitas para pemain muda kita? Iya, rasa percaya diri tentu dan terutama fokus ya, seperti yang Pak Erik juga bilang kepada media sore tadi, karena ya kita tahu beberapa pemain kita terkena serangan di media sosial ya yang cukup mengganggu sehingga hoki melancarkan somasi itu ya ke beberapa akun. Nah ini pentingnya para pemain untuk menjaga fokus di dalam lapangan. Lupakan dulu yang di luar, di blackout dulu agar bisa 110% memberikan yang terbaik bagi Garuda selama 90 menit pertandingan dan juga nanti kalau pertandingan menjalar ke extra time dan tendangan adu penalti, tentu semua pemain pasti akan terlibat ya, bukan lagi dalam kategori tim tapi individual kalau udah masuk adu penalti. Nah di sini lagi mereka harus bisa fokus, jangan pikirin efek ekses buruknya apabila mereka amit-amit gagal ya lolos dari semifinal, tapi harus menjaga mentalitas agar bisa memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda di lapangan. Kalau mengenai faktor kandang, Mas Firji, ini kan kita bermain di kandang yang tentu supporternya akan lebih besar begitu ya. Seberapa signifikan ini akan mempengaruhi mentalitas dari pemain kita dan bisa jadi bukan menaikkan mentalitas? Bagaimana kemudian jika ini kemudian memberikan tekanan malah kepada para pemain? Seperti apa menurut Anda? Ya, jadi kayak tekanan berbalik gitu ya, Mas Said ya. Iya, itu yang tentu kita tidak inginkan ya. Tapi kita tahu bahwa GBK memang tidak sepenuh itu ya, setidaknya dalam 2 laga pertama dalam pertandingan ini. Dan ini memang keputusan PSSI untuk mengubah venue laga ini dari yang awalnya kan Piala AFF U23 ini akan dibergulir di Sidoarjo ya. Tapi ditukar dengan Piala Asia kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan ketika kita menghadapi Korea Selatan di sana.
Jadi emang ini udah keputusan bermain di stadion terbesar di negeri ini, di kawasan ini, dan ini akan menjadi tantangan bagi beberapa pemain. Tapi kita lihat banyak pemain kita kok yang udah punya pengalaman bagus di Liga 1 dan menit bermain yang banyak. Oke, baik. Mas Firzi, saat ini kita sudah terhubung juga dengan Pak Sumarji, Kepala Badan Tim Nasional. Nampaknya kita tersambung melalui sambungan suara karena ada kendala jaringan sehingga tidak bisa bergabung secara virtual. Pak Sumarji, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Pak Sumarji, saya mau langsung saja. Seperti apa persiapan Garuda Muda kita menghadapi Thailand besok? Secara keseluruhan, tim Timnas U23 semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan Arhan yang tadinya cedera, untuk besok itu sudah bisa main. Sehingga untuk kekuatan tim betul-betul kekuatan penuh ketika besok menghadapi semifinal. Oke, tadi Anda mengatakan Arhan bisa bergabung begitu ya? Bisa bermain pada Jumat besok ya? Bisa. Arhan tadi sesuai laporan tim dokter kepada BTN, tadinya dikiranya itu ankle berat, tetapi dari hasil MRI 2 kali dan tidak ada rasa nyeri, maka oleh dokter disarankan untuk bisa ikut latihan dan tadi sudah ikut latihan sehingga bisa tampil besok. Berarti yang cuma dipastikan tidak tampil hanya Tony Firmansyah begitu ya, Pak Sumarji ya? Ya. Oke. Bagaimana dengan kondisi mentalitas pemain kita untuk menghadapi semifinal besok? Apakah dalam posisi yang sangat excited, sangat semangat begitu untuk mengalahkan Thailand besok? Menghadapi Thailand besok, itu tentu kan para pemain motivasinya sangat tinggi. Apalagi ini anak-anak U23 yang memang selalu kita berikan motivasi yang sangat tinggi ketika menghadapi negara-negara di Asia Tenggara ini yang notabene-nya adalah tim yang kuat. Sehingga dengan kondisi itu kami semua memberikan motivasi yang tinggi agar supaya para pemain betul-betul bisa bermain all out dan bisa membawa 3 poin, bisa membanggakan dan kita bisa final, bahkan kita bisa menjuarai Piala AFF di tanah air ini. Baik, itu yang kita harapkan bersama Pak Sumarji. Pak Sumarji, lalu bagaimana kemudian dengan evaluasi laga-laga di fase grup mengingat 2 penampilan terakhir ini? Kalau kita melawan Filipina dan Malaysia, nampaknya penyelesaian ini masih menjadi PR, Pak Sumarji. Ya, jadi memang kalau kita lihat kondisi kemarin kita boleh dikatakan agak buntu ketika kita melawan Malaysia. Tentu ini jadi perhatian khusus tim pelatih khususnya Coach Gerald, dan dengan kondisi itu kemarin kita evaluasi pada intinya ketika kita semifinal kita harus betul-betul all out dan kita bisa menciptakan peluang-peluang sekecil apapun untuk bisa dikonversi dengan gol seperti itu. Baik. Timnas Garuda Muda sudah cukup siap begitu ya untuk memenangkan pertandingan besok melawan Thailand. Pak Sumarji, selanjutnya ini meski itu ya, soalnya ini saya lagi ada kegiatan. Baik. Terima kasih Pak Sumarji sudah berbagi informasi kepada kami. Baik, saya mau langsung ke Mas Fikri, Mas Firzi. Tadi Pak Sumarji mengkonfirmasi bahwa Arhan ternyata dikonfirmasi. Arkan maksud saya ini bisa ikut bermain besok. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, great news banget ya. Sangat kabar yang sangat bagus sekali karena memang kita di media juga udah menunggu hasil MRI-nya ya. Sejak dikatakan bahwa Coach Gerald mengatakan bahwa Arkan akan menjalani tes MRI. Kalau ternyata dia bagus dan dia menjalani sesi latihan tadi ya, open training, H-1 training sebelum pertandingan, itu adalah suatu kesan positif sekali bagi Garuda. Peran Arkan memang tidak tergantikan ya di skuad ini. Pemain muda terbaik Liga 1 musim lalu, dan bagaimana cara dia menghubungkan antar lini, itu adalah suatu hal yang mungkin belum bisa digantikan dengan sama oleh rekan-rekannya setim, sehingga kalau kabar benar bahwa dia bisa bermain esok, walaupun ya mungkin kita harus waspada juga ya, mungkin dia tidak 100% fit,
tapi at least dia bisa kembali turun. Ini merupakan suatu dorongan moral juga bagi rekan-rekan setimnya ya untuk melihat Arkan nomor 10 kembali. Oke. Bang Indro, Anda mau merespon juga? Iya, saya pikir ini adalah berita yang menggembirakan bagi supporter tentunya ya. Bahwa Arkan bisa bermain, tapi yang pasti harus dihadapi oleh Coach Gerard tentunya tadi adalah bagaimana menghadapi pemain-pemain ataupun tim-tim lawan yang bermain dengan rapi ya. Kita lihat lawan Malaysia, lawan Filipina yang relatif lebih rapi dibandingkan Brunei, kita agak kesulitan. Ini harus dipecahkan. Lalu juga bermain lebih lepas ya. Enak sekali ketika kita melihat saat menghadapi Brunei ya, walaupun memang kelasnya beda ya. Tapi permainannya itu enak sekali dilihat. Nah, kita harus membuat permainan seperti itu ketika melawan Thailand pun ya. Bermain lepas, menunjukkan kemampuan terbaik para pemain. Nah, ini yang harus dilakukan oleh coach kepada timnya. Oke, Mas Firji, saya ingin meminta pandangan Anda berkaitan dengan target kita di Piala AFF ini. Menurut Anda, apakah kita sebaiknya memprioritaskan pengalaman saja, atau mungkin ya kita harus mengejar juara? Seberapa signifikan pentingnya Piala AFF ini? Ya, sebelum ini kan Coach Gerald juga udah ditanya ya soal apa sih yang menjadi motivasi dia di turnamen pertamanya ini ya. Memang ini adalah turnamen debut bagi dia, tapi dari awal sekali dia sudah menekankan bahwa dirinya adalah seorang pemenang gitu. Jadi hasil apapun bagi dia melawan siapapun itu adalah menang, tidak ada seri, tidak ada kata kalah apalagi. Jadi memang ini adalah mentalitas juara yang Gerald bawa sehingga membuat para pemainnya juga harus mengikuti nih. Ya, sehingga apapun target yang ditetapkan, dan dari awal pun sudah ditetapkan dari PSSI bahwa kita menjadi juara ya dengan menyediakan TC yang cukup lama ya, walaupun memang kita harus akui ya mungkin kurangnya latih tanding itu juga bisa jadi pilihan pelatih atau bisa jadi juga karena waktu persiapan yang mungkin bisa kita bilang tidak 100% ideal, tapi TC sudah cukup lama, pelatih-pelatih sudah yang terbaik, bahkan pelatih kiper juga datang dari timnas senior, dia turun ke sana, dan ini adalah bukti bahwa age group ini memang adalah age group terakhir kan sebelum tingkatan timnas senior, sehingga pasti akan ada perhatian lebih dari BTN terutama untuk melihat sejauh mana perkembangan anak-anak muda ini. Jadi tentu target juara bukanlah hal yang berlebihan ya kalau kita melihat komposisi skuad kita. Oke, baik. Harapan kita tentu saja timnas U23 bisa memenangkan pertandingan di semifinal besok ya, Mas Firji ya. Terima kasih banyak Bang Indro juga sudah memberikan pandangan-pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam.